Unida TV Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan tentunya bahagia semua untuk sahabat Unida TV Podcast. Hari ini di tayangan perdana kita, alhamdulillah kita kedatangan narasumber atau guest yang sangat luar biasa dan tentunya akan memotivasi untuk kita semua. Tentunya sudah tidak sabar lagi kan kita kedatangan siapa? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan Profesor Muhammad Alifullah Jaki, PhD, yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk insan Universitas Juanda. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ilmu Universitas Juanda Bogor. Prof, hari ini kita berbincang santai ya, Prof. Malah saya yang nggak santai karena saya grogi dengan Profesor yang mudah-mudahan nanti kedepannya kita juga bisa tertular ilmunya tentunya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Prof, boleh sedikit kita sharing kenapa sih Prof? Karena kan kita tahu beberapa hari ini ada berita yang sangat luar biasa dan menggembirakan untuk kita semua. Prof terpilih menjadi 15 besar ilmuwan Indonesia yang paling berpengaruh di Indonesia. Perasaan Prof seperti apa, Prof? Ya, sebenarnya saya perasaan biasa saja karena saya hanya bekerja dan saya tidak tahu penilaian orang. Itu ya kebetulan yang dinilai adalah di Stanford University dan Elsevier di Amsterdam ya di Belanda. Ya, jadi sebenarnya ya saya biasa-biasa saja. Bagi saya hanya bekerja itu saja. Luar biasa. Intinya bekerja sepenuh hati, insya Allah nanti hasilnya akan terpetik sendiri gitu ya, Prof ya. Ya kira-kira begitu. Kalau misalkan boleh tahu, Prof, pengalaman di awal, misal ketika jadi mahasiswa itu seperti apa sih, Prof? Karena kan memang rekan-rekan atau sahabat dari Unida TV Podcast ini rata-rata banyaknya mahasiswa juga. Siapa tahu bisa mengikuti jejak Prof gitu, Prof. Oh ya, kalau lihat dari background ke mahasiswa ya, saya saat kemudian dulu saya kuliah di ITB. Jadi saya sudah punya cita-cita sebenarnya ingin menulis. Jadi dari dulu udah terbayang kalau orang bisa menulis bagaimana itu. Itu yang ada di pikiran saya. Kemudian setelah saya bekerja, saya kebetulan kerja di Jawa Timur di proyek Berantas Malang, kemudian namanya berubah jadi Jasa Tirta, dan saya langsung diberikan jabatan sebagai kepala laboratorium. Nah di situ saya lihat banyak sekali fakta-fakta yang seharusnya kalau kita mampu menulis itu akan lebih baik. Kemudian alhamdulillah saya punya kesempatan mendapat beasiswa pertama dari World Bank, kemudian dari pemerintah Prancis untuk sekolah di Prancis, sehingga saya dapat kesempatan untuk membuat 2 master di Prancis dan PhD. Kebetulan saya bisa menyelesaikan dalam waktu yang tepat ya, karena master saya kerjakan setahun, kemudian setahun lagi master yang kedua, kemudian PhD saya 3 tahun. Dan itu semua sudah saya planning sehingga betul-betul tepat waktu dan saya bisa mengejar sasaran sama seperti orang-orang Prancis yang bisa mencapai dalam 3 tahun. Nah kemudian setelah itu saya pulang karena waktu itu saya sudah bekerja di kementerian sekarang disebut dengan PUPR. Saya pulang ke Indonesia dan bekerja di Kementerian PUPR. Nah saat itu saya juga masih tertarik untuk menulis. Nah saat itu saya lebih banyak terfokus pada penulisan-penulisan yang dikirim ke jurnal-jurnal ke konferensi-konferensi internasional. Nah, dengan itu biasanya kalau kita diterima dia akan bayar kita pergi ke sana sehingga mau meringankan kita untuk jalan kemana-mana orang yang bayar. Itu yang saya berpikirannya seperti itu dulu. Akhirnya waktu Pak SBY naik, kebetulan saya mungkin ya ada kesempatan untuk bisa meniti karir di luar negeri di Malaysia. Saat itu saya mulai menulis ya, dan saat itu saya ketemu dengan teman India. Dia bilang menulis di conference itu impactnya
kurang bagus, yang lebih bagus harus menulis jurnal. Nah, setelah itu saya mulailah belajar menulis di jurnal dan saya ikut kursus-kursus. Saya tahu bahwa impact menulis di jurnal itu luar biasa. Sehingga saya tertarik untuk itu karena satu artikel kita publish di jurnal bisa diakses lebih dari 20 juta orang di dunia dan dia akan didokumentasi lebih dari 20.000 institution. Jadi luar biasa. Nah itu makanya akhirnya ada tawaran berikutnya, ada Universitas Tun Sen On, kemudian ada Universitas Teknologi Malaysia. Mereka menawarkan bahwa kalau kamu pindah ke tempat kami, kamu tidak dibebankan mengajar lebih banyak, jadi lebih fokus ke research. Sehingga saya akan pindah ke UTM, saya research. Nah saat itulah saya mulai banyak mengembang dalam menulis karena saya punya mahasiswa PhD yang saya bimbing waktu itu sampai 6 orang atau mungkin lebih ya. Nah sehingga saya tinggal yang bekerja untuk ngumpulin data sudah banyak dan saya fokus untuk menulis. Itu sehingga terus menulis sehingga alhamdulillah memang produksi saya selama di UTM lumayan banyak, sampai kalau di UTSM saya hanya 8 publikasi biasa saya lakukan, di UTM saya sampai 42 kalau salah dalam waktu yang 42 saya dalam pikir satu aja berat 42 tulisan luar biasa sekali ya, tentunya ini menjadi saat itu dan kemudian saya terus menulis sampai setelah UTM saya ke UNIDA dan juga part-time di Vietnam, itu terus menulis dan alhamdulillah saat ini tulisan saya sudah mungkin lebih dari 80 artikel. 80 artikel lebih dari yang terekod di Scopus seharusnya ada lebih dari 80, mungkin ada teknis problem apa itu sehingga belum terekod. Sebenarnya ada lebih dari 80. Luar biasa sekali, saya sampai melongo mendengar pencapaiannya dan tentunya pengalamannya sangat banyak sekali. Ini bisa menjadi motivasi untuk para mahasiswa khususnya Universitas Juanda dan sahabat Unida TV Podcast ya. Tentu melihat tadi pengalaman sampai ke luar negeri, ternyata lewat riset juga bisa jalan-jalan ya Prof ya, free dibayarin orang. Jadi beberapa pulau sekali dayung terlampaui, risetnya dapat, presiden juga dapat. Terus Prof ada beberapa hal juga yang kita coba share juga untuk teman-teman ya. Tips kalau tadi untuk mahasiswa, ini kan serta atau yang lihat kita juga rata-rata ada dosen juga ya Prof ya, untuk di sahabat Unida TV Podcast ini. Ada nggak sih tips untuk menjadi seorang peneliti yang baik untuk dosen khususnya yang pemula Prof? Yang paling penting bagi saya yang saya alami sendiri ya, tanamkan keinginan dulu. Itu yang paling penting di dalam tubuh, di dalam diri kita harus tertanam bahwa saya ingin maju. Itu makanya sisihkanlah waktu dalam sehari, selalu luangkan waktu untuk self development disebutnya. Bagaimana untuk mengembangkan diri. Nah itu makanya kuncinya kalau saya lihat yang paling bagus itu salah satunya self development itu dengan menulis. Karena kalau kita menulis, kita itu perlu membaca. Sehingga kita tahu ide-ide orang segala macam. Dengan baca kita perlu berpikir, sehingga muncul ide-ide kita. Sebenarnya kalau dalam menulis itu kan ada 3 hal yang penekanan menulis. Yang pertama itu harus ada novelty. Kalau kita tidak bisa menulis, tidak mampu, tidak akan meng-create apa itu novelty-nya. Itu yang pertama. Yang kedua ada logical flow. Dalam kita menulis itu mulai dari title sampai ke reference itu betul-betul logik. Seorang orang membaca itu jadi enak. Ya, itu. Yang ketiga adalah bahasa, itu cara komunikasi. Bagaimana memilih kata yang benar, yang tepat dalam penulisan sehingga layak untuk dipublish di jurnal yang high reputation jurnal ya, jurnal Bonifator. Nah ini yang harus ditanamkan di dalam diri masing-masing untuk mau menyisihkan waktu dan berkomitmen untuk mau menulis itu dalam rangka self development. Self development adalah kunci utamanya bagaimana cara kita untuk mengembangkan diri kita. Iya, betul. Harus dipaksakan ya Prof ya kalau di awalnya harus dipaksakan. Tapi kalau sudah
lama-lama itu jadi budaya, jadi culture. Kalau jadi culture, kalau selevel saya ini, kalau saya tidak menulis ada sesuatu yang kurang. Oh, iya. Nah itu yang itu kebutuhan. Nah sama seperti kita makan siang, seperti tidak menulis itu seperti ada sesuatu yang kurang. Betul. Nah ini kalau sudah jadi membudaya, makanya di tahap awal paksakan dulu, kemudian lama-lama insya Allah itu akan menjadi budaya dan akan terus terikat. Siap. Kecanduan untuk menulis. Kecanduan yang positif tentunya. Ya, betul. Ada lagi nih Prof pertanyaan. Iya. Ini di luar dari yang pertanyaan yang tadi penelitian dari Prof, kalau boleh tahu makanan favorit Prof itu apa sih Prof? Sampai ke makanan. Sampai tahu gitu loh. Saya juga mau makan ini biar bisa seperti Prof. Kalau saya dulu waktu saya masih mahasiswa di Bandung itu saya suka daging, tetapi ternyata tidak bagus, hanya daging saja. Dan saya nilainya waktu di ITB itu jelek. Makanya, tapi saya mulai bagus itu setelah saya kuliah di Perancis. Saya robah makan. Jadi robah makan jadi disuruh 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau orang Malaysia ada lipid, ada protein, ada karbohidrat, itu harus masuk semua. Maka di sana mulai saya senang sayur, saya senang makanan yang ya begitu-begitu, sereal, itu mulai yogurt, saya seperti itu ya. Dengan kita mengatur komposisi makan, ternyata memang itu memberi kita vitalitas yang bagus. Jadi potensi kita berpikir lebih baik. Makanya ya usahakan supaya makanan yang memang cukup 4 sehat 5 sempurna itu. Nah itu saya praktekkan sampai sekarang. Dan saya ini terus kalau makan, mungkin makan tidak banyak, tetapi komposisinya yang harus memenuhi syarat. Lebih ke kualitas. Iya, ke kualitas. Nah, saya pagi misalnya makan kuah kerot, mungkin tambah dengan sedikit alpukat, tambah sereal yang sedikit untuk pemanisnya apa gitu, atau madu segala macam. Nah itu aja, bukan nasi daging itu ya, bukan itu belum makan. Nah itu bukan nggak seperti itu, tapi kualitasnya yang paling penting. Sehingga memenuhi kebutuhan gizi kita ya untuk hidup. Itu. Baik Prof, terima kasih Prof. Ternyata bukan hanya kiat tadi untuk menjadi seorang peneliti itu seperti apa, makanannya pun dijaga ya, sahabat podcast Unida TV. Jadi tips dan trik tentunya tadi sampai ke makanannya juga sudah kita ketahui. Satu lagi Prof, sebagai kunci terakhir ya. Silakan. Kata-kata mutiara yang bisa Prof sharing untuk teman-teman semua atau untuk sahabat podcast Unida TV. Bagi saya sebenarnya pada sahabat-sahabat ya Unida Podcast ini, yang paling penting adalah suatu komitmen. Jadi janganlah kita mengharap sesuatu yang terlalu ambisius, tetapi itu datang sendiri. Jadi buat komitmen itu adalah self development tadi. Bagaimana untuk kita mengembangkan diri kita sendiri. Ya itulah saya pilih jalan melalui menulis. Kita dengan menulis insya Allah, karena itu akan terkait dengan bermacam-macam. Dan saya tidak menduga, tahu-tahu saya di ranking 15 peneliti Indonesia yang diakui dunia, yang dari 2% dunia itu, dari 2% penulis dunia, top scientist, world scientist ya. Saya tidak tahu. Tapi apa yang saya lakukan, jadi jangan kita bermimpi yang tidak ada, tapi kita bekerja. Kita bekerja tekun, kita lakukan pelihara hobi kita dalam bekerja itu kita fokus. Nah, walaupun memang sebenarnya tuntutan New Academy sekarang harus kita berdiri di frontier, di batasan ilmu pengetahuan. Kalau Anda misalnya ahli hukum harus tahu juga manajemen, ahli manajemen harus tahu juga ekonomi, ahli ekonomi harus tahu juga sedikit kimia. Jadi itu kita mudah untuk kita elaborate kalau kita ada sesuatu ide, sehingga untuk memasukkan hal yang terkait dengan yang lain-lain itu mudah. Dan itu sebenarnya kuncinya kalau kita ingin publish ke jurnal-jurnal berreputasi internasional. Siap, karena itu juga menjadi kebutuhan seorang dosen. Iya, New Academia diminta seperti itu. Tidak lagi kita berpikir spesialis, tapi kita memang ada satu spesialis kita, tetapi kita
juga harus generalnya multidisiplin ilmu yang ada. Ya, yang terkait. Ya. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Dapat pencerahan yang sangat luar biasa dan tentunya kita akan terapkan juga dan sama-sama kita berdoa juga agar Prof Ali ini sehat selalu, tentunya selalu menjadi uswah untuk kita semua. Amin. Dan tentunya bisa melalui prestasi yang didapatkan tadi itu merupakan gambaran untuk pencapaian percepatan visi dari Universitas Juanda ya Prof ya. Iya. Jadi Kita harapkan begitu. yang menyatu dalam tauhid dan diakui dunia. Nah, inilah salah satu jalan diakui dunia, menulislah. Iya. Menulis, action dan tetap jaga makan ya. Baik, terima kasih Prof ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di episode-episode Uni dan TV Podcast lainnya nanti Ya, ya. terima kasih. Semoga sehat dan tentunya rekan-rekan semua kita akan menjalankan apa yang tadi Prof sudah sampaikan dan semoga itu bermanfaat dan kedepannya kita akan bertemu di episode Uni dan TV yang lain tentunya yang menarik dan memberikan wawasan serta pahaman yang baru sehingga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Akhir kata, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.